Awal penyelidikan. Hari itu, langit tampak mendung, seolah-olah meramalkan sesuatu yang tidak baik. Bang Deacon dan Eriko duduk di sebuah kafe kecil yang terletak di pinggiran kota. Mereka sedang membahas rencana penyelidikan terbaru mereka, yang kali ini melibatkan sebuah rumah tua yang dikenal angker dan merupakan bekas tempat pesugihan. Kisah tentang rumah itu beredar luas di media sosial. Banyak orang mengklaim bahwa mereka pernah melihat penampakan dan merasakan hal-hal aneh ketika melintas di depan rumah tersebut. Deacon, yang selalu bersemangat dalam mengeksplorasi dunia mistis, segera tertarik dan merencanakan perjalanan ke sana. Dengar, aku dapat informasi dari salah satu pengikut di akun media sosial kita. Mereka bilang rumah itu sangat menyeramkan, kata Deacon dengan mata berbinar. Eriko, yang lebih skeptis, mengangguk pelan. Kita harus berhati-hati. Banyak yang bilang rumah itu punya aura yang sangat negatif. Setelah memutuskan untuk pergi, mereka mengumpulkan peralatan yang dibutuhkan, kamera, senter, dan beberapa alat perekam suara. Mereka juga membawa perlengkapan tambahan seperti senter dan ponsel untuk komunikasi. Selama perjalanan menuju lokasi, suasana semakin mencekam. Pepohonan di sepanjang jalan tampak lebih gelap dan lebat, seolah-olah menyembunyikan banyak rahasia. Sesampainya di lokasi, mereka disambut oleh pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Rumah tua itu berdiri kokoh meski tampak sangat usang. Cat dindingnya terkelupas, dan jendela-jendela berdebu menambah kesan angker. Mereka memarkir kendaraan dan mendekati rumah dengan langkah hati-hati. Sebelum masuk, mereka meminta izin kepada warga sekitar. Beberapa warga tampak ragu dan khawatir ketika mendengar niat mereka. Hati-hati, anak-anak. Banyak yang tidak kembali setelah masuk ke rumah itu, kata seorang nenek tua dengan wajah muram. Namun, semangat Deacon tidak bisa dipadamkan. Kami akan baik-baik saja, Bu. Kami hanya ingin mencari tahu kebenarannya. Dengan izin yang diberikan, mereka melangkah masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam jauh lebih menyeramkan daripada yang mereka bayangkan. Ruangan itu gelap, dan udara terasa dingin. Mereka menyalakan senter dan mulai menjelajahi setiap sudut. Deacon mengambil kamera dan mulai merekam. Lihatlah, ini adalah ruang tamu. Banyak barang-barang lama yang ditinggalkan, katanya sambil menunjukkan tumpukan furnitur berdebu. Setelah menjelajahi lantai bawah, mereka memutuskan untuk membagi diri. Deacon merasa lebih nyaman menjelajah sendirian di lantai bawah, sementara Eriko naik ke lantai atas. Jaga komunikasi, ya. Jika ada yang aneh, segera beritahu, pesan Deacon sebelum mereka berpisah. Deacon melangkah ke dalam ruangan yang lebih dalam. Setiap langkahnya terasa berat, dan jantungnya berdebar kencang. Dia merasakan ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Saat menjelajahi ruangan, dia melihat dinding yang dipenuhi dengan gambar-gambar aneh, mungkin gambar ritual yang pernah dilakukan di tempat itu. Tiba-tiba, dia mendengar suara berderak dari arah belakang. Deacon menoleh, tetapi tidak melihat siapa-siapa. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dia melanjutkan eksplorasi, tetapi semakin dalam dia menjelajah, semakin tidak nyaman rasanya. Ruangan demi ruangan dilalui, dan saat ia memasuki dapur, suasana semakin mencekam. Dinding dapur dipenuhi dengan akar pohon yang merambat, seolah-olah berusaha menyusup ke dalam rumah. Deacon mengarahkan senter ke sudut ruangan dan melihat sebuah rak piring yang tampak sangat tua. Ketika Deacon mencoba mendekat, tiba-tiba pintu dapur tertutup dengan keras. Suara itu membuatnya terloncat. Eriko, teriaknya, tetapi tidak ada jawaban. Dia mencoba membuka pintu, tetapi terasa berat dan kaku. Dalam kepanikan, Deacon meraih ponselnya dan mencoba menghubungi Eriko. Namun, sinyal di dalam rumah itu tampak hilang. Di mana dia? Pikirnya, merasa gelisah. Ketika Deacon berusaha menenangkan diri, dia mencium bau wangi bunga yang sangat kuat. Anehnya, tidak ada bunga di dalam rumah itu. Dia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak nyata, dan saat itu juga, jendela-jendela mulai terbuka sendiri, satu persatu. Ini tidak baik, gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri.
Deacon berusaha untuk tidak panik dan mulai merekam semua kejadian aneh ini. Dia merasa bahwa ini adalah momen yang harus dicatat. Dalam kebingungannya, Deacon melihat ke arah jendela yang terbuka lebar. Dan di sana, di balik bayangan kegelapan, dia melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri dengan tatapan kosong. Deacon tertegun, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia segera menyalakan kamera dan merekam sosok itu. Namun, saat dia berencana memanggil Eriko dan menunjukkan penemuan itu, kameranya tiba-tiba mati. Deacon merasa panik. Apa yang terjadi? Pikirnya. Dia mencoba menghidupkan kembali kameranya, tetapi tidak berhasil. Ketika Deacon berusaha tenang, dia mendengar suara lembut, seolah-olah ada yang memanggil namanya. Deacon, suara itu terdengar jauh, tetapi jelas. Dia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk mendekat. Namun, nalurinya memperingatkan agar tidak mendekat. Dengan hati yang berdebar, Deacon memutuskan untuk mencari Eriko, meskipun ketakutan menggerogoti pikirannya. Dia melangkah pelan menuju tangga, berdoa agar temannya baik-baik saja. Ketika dia menelusuri lorong, dia merasakan ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Sebuah perasaan tidak nyaman menyelimuti dirinya, dan saat itulah dia menyadari bahwa mungkin mereka telah memasuki sebuah dunia yang jauh lebih gelap daripada yang mereka bayangkan. Kejadian aneh. Deacon berdiri di tengah ruangan tidur yang gelap, merasakan suasana mencekam yang menyelimuti. Suara samar yang mirip dengan tangisan pelan membuatnya merasa tidak nyaman. Dia berusaha menenangkan diri dan mendekati sumber suara, tetapi setiap langkah terasa sangat berat. Saat dia mendekat, suara itu semakin jelas, seolah-olah ada seseorang yang berusaha meminta pertolongan. Dengan hati-hati, Deacon mengarahkan senter ke sudut ruangan. Namun, yang dia temukan hanyalah tumpukan barang-barang lama dan debu. Ini pasti hanya imajinasiku, pikirnya, berusaha meyakinkan diri. Namun, suara itu terus berlanjut, membuatnya merasa terjebak dalam ketakutan yang tak kunjung reda. Tiba-tiba, lampu senter yang dipegangnya berkedip, dan Deacon merasa seperti ada yang mengganggu alat itu. Dia mencoba mengocok senter, tetapi cahaya itu semakin redup. Dalam keadaan panik, Deacon memutuskan untuk keluar dari ruangan itu dan mencari Eriko. Ketika dia membuka pintu, sebuah suara keras terdengar dari arah belakang. Deacon berbalik, dan melihat pintu lemari yang sebelumnya tertutup kini terbuka lebar. Dia merasakan hawa dingin menyengat di tengkuknya. Apa yang terjadi di sini? Gumamnya, mencoba tidak panik. Dia melangkah keluar dari kamar dan berjalan menyusuri koridor sempit. Di tengah perjalanan, Deacon merasakan ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Dia berbalik cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kesunyian yang menyelimuti rumah itu. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya, tetapi rasa ingin tahunya mendorongnya untuk terus maju. Melangkah lebih jauh, Deacon tiba di sebuah ruangan lain yang lebih kecil. Di dalamnya terdapat sebuah meja tua dan beberapa kursi yang tampaknya sudah berumur. Dia mengarahkan senter ke meja dan melihat tumpukan buku-buku tua yang berdebu. Dengan rasa ingin tahu, dia membuka salah satu buku tersebut dan menemukan bahwa isinya adalah catatan tentang ritual dan pesugihan. Mungkin ini adalah tempat di mana semua itu terjadi, pikir Deacon, merasakan jantungnya berdegup kencang. Namun, saat dia membaca lebih lanjut, dia merasa pusing. Kata-kata yang tertulis seolah memanggilnya, dan Deacon merasa terperangkap dalam dunia yang tidak bisa dia pahami. Sementara itu, di lantai atas, Eriko sedang menjelajah di ruangan lain. Dia merasa tidak nyaman dengan suasana di sekelilingnya dan merasakan sesuatu yang aneh. Di satu sudut ruangan, dia melihat bayangan bergerak cepat. Deacon, panggilnya, berharap temannya mendengarnya. Tetapi tidak ada jawaban. Ketika Eriko berusaha mendekat, dia merasakan hawa dingin yang menyengat. Tiba-tiba, dia melihat sosok wanita berpakaian putih melintas di depannya, dan jantungnya seakan berhenti. Sosok itu tampak jelas, dengan rambut panjang yang terurai dan wajah yang tidak terlihat. Eriko merasakan ketakutan yang luar biasa dan berusaha untuk tidak berteriak. Dia berbalik dan berlari menuju tangga,
bertekad untuk mencari Deacon. Sesampainya di lantai bawah, dia melihat Deacon sedang membaca buku tua di meja. "Deacon, kita harus pergi sekarang," teriak Eriko, wajahnya pucat. Deacon terkejut dan menutup buku itu. "Kenapa? Apa yang terjadi?" tanyanya, bingung dengan reaksi Eriko. "Aku melihat sesuatu. Kita tidak seharusnya berada di sini," jawabnya panik. Deacon merasa ngeri mendengar cerita Eriko, tetapi rasa ingin tahunya juga membara. "Tenanglah, kita harus mencari tahu lebih lanjut," jawab Deacon meski hatinya berdebar. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan diskusi, terdengar suara berderak dari arah atas. Jendela-jendela di sekitar rumah mulai terbuka sendiri satu persatu, seolah ada angin kencang yang menerpa. "Deacon, kita harus keluar dari sini," seru Eriko, menarik tangan Deacon. Namun, saat mereka berusaha menuju pintu keluar, Deacon merasakan sebuah tarikan misterius dari dalam rumah. Sesuatu seolah memanggilnya untuk kembali. "Dengar, kita harus pergi sekarang," tegur Eriko, tetapi Deacon tetap ragu. Dia merasa seolah ada yang mengawasi mereka. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk keluar dari ruangan itu dan menuju pintu depan. Namun, saat mereka mencapai pintu, Deacon merasakan ada sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Pintu itu tidak mau terbuka, seolah terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. "Tidak, ini tidak mungkin," teriak Deacon, berusaha mendorong pintu. Eriko panik dan berusaha membantu, tetapi semua usaha mereka sia-sia. Dalam kebingungan, mereka mendengar suara lembut yang memanggil nama mereka. "Deacon, Eriko," suara itu terdengar sangat dekat, dan saat mereka berdua menoleh, mereka melihat sosok wanita berpakaian putih itu berdiri di depan mereka, tatapannya kosong dan menakutkan. "Siapa kamu?" tanya Deacon, suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab, tetapi mengulurkan tangan seolah meminta sesuatu. Eriko terisak, "Kita harus pergi dari sini, Deacon. Ini tidak baik." Dengan berusaha menenangkan diri, Deacon mencoba mengingat semua yang telah mereka baca tentang tempat ini. "Mungkin dia adalah salah satu korban pesugihan," bisiknya pada Eriko. "Mungkin dia hanya ingin kita membantu." Ketika mereka berusaha mendekat, sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan mereka berdua dalam keadaan terkejut. Deacon dan Eriko saling berpandangan, menyadari bahwa mereka terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pencarian hantu. Dengan ketakutan yang menyelimuti, mereka berusaha mencari jalan keluar. Deacon berusaha membuka pintu sekali lagi, tetapi tidak ada yang berhasil. "Kita harus menemukan cara lain," katanya, sebelum memutuskan untuk kembali menjelajahi rumah. Keduanya bergegas ke ruangan yang lebih dalam, berharap menemukan jalan keluar yang lain. Namun, di setiap langkah yang mereka ambil, mereka merasakan semakin banyak kehadiran yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menjerat mereka dalam kutukan yang tidak terduga. Penemuan mengejutkan. Setelah gagal membuka pintu keluar, Deacon dan Eriko merasa terjebak dalam labirin kegelapan yang mengintimidasi. Ketegangan yang mengisi udara membuat setiap detak jantung terasa lebih nyaring. Mereka berusaha menenangkan diri dan memutuskan untuk kembali menjelajahi rumah, berharap menemukan jalan keluar atau petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. "Deacon, kita harus tetap bersama. Kita tidak tahu apa yang ada di balik setiap pintu," kata Eriko, suaranya bergetar. Deacon mengangguk setuju, dan mereka berdua melangkah kembali ke dalam ruangan, berusaha untuk tetap tenang. Mereka menjelajahi setiap sudut rumah dengan hati-hati. Deacon menyalakan senter, menerangi ruang-ruang yang gelap dan berdebu. Di salah satu ruangan di lantai atas, mereka menemukan sebuah lemari tua yang tertutup rapat. "Coba kita buka ini," kata Deacon, rasa ingin tahunya meningkat. Dengan susah payah, mereka membuka pintu lemari. Di dalamnya, mereka menemukan beberapa barang antik, termasuk foto-foto lama dan surat-surat kuno. Salah satu foto menarik perhatian Deacon, itu adalah gambar seorang wanita berpakaian putih yang sangat mirip dengan sosok yang mereka lihat sebelumnya. "Eriko, lihat ini." Deacon menunjukkan foto itu. Wajah Eriko berubah pucat saat dia melihatnya.
Dia terlihat sangat mirip dengan wanita yang kita lihat tadi, ujarnya. Deacon mengambil surat yang terjatuh dari foto itu. Surat tersebut tampaknya ditulis oleh seseorang yang menceritakan tentang pengalaman mengerikan di rumah itu. Dalam surat tersebut, dituliskan bahwa pemilik rumah, seorang pedagang UMKM, terlibat dalam praktik pesugihan demi mendapatkan kekayaan, tetapi harga yang harus dibayar adalah nyawa orang-orang terdekatnya. Ini aneh, kata Deacon. Sepertinya ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini. Wanita ini mungkin adalah korban dari pesugihan itu. Saat mereka membaca lebih lanjut, suara berderak tiba-tiba terdengar dari arah luar ruangan. Mereka saling memandang dengan ketakutan. Apa itu? Tanya Eriko, suaranya bergetar. Mungkin kita harus keluar dan melihat, jawab Deacon, meskipun hatinya berdebar kencang. Dengan perlahan, mereka melangkah keluar dari ruangan tersebut dan menuju ke koridor. Ketika mereka berjalan, suara aneh itu semakin jelas, seolah ada sesuatu yang bergerak di balik dinding. Deacon berusaha untuk tetap tenang dan mengarahkan senter ke arah suara. Namun, saat dia melakukannya, dia melihat bayangan gelap melintas di ujung koridor. Eriko, lihat, serunya. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sosok itu menghilang ke dalam kegelapan. Deacon merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kita harus cepat. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama, kata Deacon, dan mereka bergegas menuju ruangan lain. Mereka memasuki sebuah ruang bawah tanah kecil yang terletak di ujung koridor. Ruangan itu lembab dan gelap, dengan bau tanah yang menyengat. Deacon menyalakan senter, dan cahaya itu menerangi dinding-dinding yang dipenuhi dengan gambar-gambar aneh. Gambar-gambar itu tampak seperti ritual kuno, menggambarkan pengorbanan dan kegelapan. Ini sangat menyeramkan, kata Eriko, ketakutan. Dia melihat lebih dekat dan merasakan hawa dingin yang menyengat di tulang belakangnya. Tiba-tiba, Deacon merasa sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Dia berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Ada yang mengawasi kita, bisiknya, merasa semakin tidak nyaman. Ketika mereka berusaha menjauh dari ruangan itu, mereka mendengar suara gemuruh dari atas. Itu suara Eriko, teriak Deacon, dan mereka berdua berlari kembali ke tangga. Di lantai atas, mereka menemukan sebuah ruangan yang lebih besar, dan di dalamnya, mereka melihat Eriko tergeletak di lantai dengan wajah pucat. Eriko, seru Deacon, berlari ke arahnya. Saat Deacon mendekat, Eriko terbangun dengan cepat, matanya melebar. Deacon, aku melihatnya lagi, teriaknya, suaranya penuh ketakutan. Melihat siapa? Tanya Deacon, berusaha menenangkan Eriko. Sosok wanita itu, dia muncul di depanku dan berusaha menarikku. Jawab Eriko, napasnya terengah-engah. Deacon merasa ngeri, tetapi dia tahu mereka harus tetap fokus. Eriko, kita harus mencari jalan keluar. Kita tidak bisa terjebak di sini lebih lama, katanya, dan Eriko mengangguk, berusaha menenangkan diri. Mereka berdua kemudian melanjutkan pencarian, berjalan menyusuri koridor lain. Suasana semakin mencekam, dan Deacon merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti mereka. Dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah buku tua yang tergeletak di lantai. Deacon mengambilnya dan membukanya. Buku itu berisi catatan tentang ritual pesugihan, termasuk nama-nama orang yang terlibat dan pengorbanan yang harus dilakukan. Deacon merasa gelisah saat membaca nama-nama itu, banyak di antaranya adalah nama-nama yang dia kenal dari kisah-kisah yang beredar di masyarakat. Semua ini sangat mengerikan, kata Deacon, menyadari betapa dalamnya kegelapan yang mereka hadapi. Kita harus menghentikan semua ini sebelum terlambat. Saat mereka berusaha mencari jalan keluar, suara bisikan lembut kembali terdengar. Deacon, Eriko, suara itu seolah datang dari semua arah, menambah ketakutan yang mereka rasakan. Ini tidak baik, kita harus segera keluar, kata Eriko, yang sudah sangat ketakutan. Deacon setuju, dan mereka berlari menuju pintu depan, berharap bisa menemukan jalan keluar dari rumah angker ini. Ketika mereka mendekati pintu, Deacon merasakan tarikan yang kuat dari dalam rumah, seolah rumah itu berusaha menahan mereka.
Kita tidak bisa pergi, teriak Deacon, merasakan ketakutan yang mendalam. Namun, dengan semangat yang tersisa, mereka terus berlari, berusaha melawan semua yang menghalangi mereka. Ketika mereka akhirnya mencapai pintu, Deacon berusaha membuka pintu dengan sekuat tenaga. Dengan satu dorongan terakhir, pintu itu terbuka, dan mereka melangkah keluar ke udara segar. Namun, sebelum mereka bisa merasa lega, mereka menyadari bahwa kegelapan yang mereka tinggalkan tidak akan pernah benar-benar pergi. Penyesalan. Setelah berhasil keluar dari rumah tua yang angker, Deacon dan Eriko merasakan udara segar yang menyentuh wajah mereka. Namun, rasa lega itu segera tergantikan oleh ketegangan yang mengintai di dalam hati mereka. Meskipun mereka telah berhasil melarikan diri dari rumah, bayangan perempuan berpakaian putih dan suara misterius masih menghantui pikiran mereka. Deacon dan Eriko duduk di bangku taman yang terletak tidak jauh dari rumah itu, berusaha menenangkan diri. Apa yang baru saja kita alami, Deacon? Ini gila, kata Eriko, suaranya masih bergetar. Ya, aku tahu, tapi kita belum selesai. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang rumah itu dan apa yang terjadi di dalamnya, jawab Deacon, meskipun hatinya dipenuhi oleh keraguan. Mereka memutuskan untuk kembali ke kafe di mana mereka merencanakan penyelidikan ini. Di sana, mereka membuka laptop dan mulai mencari informasi lebih lanjut tentang rumah dan pemiliknya. Dengan ketikan yang cepat, mereka menemukan bahwa rumah itu dulunya milik seorang pedagang UMKM bernama Bapak Haji Umar, yang terkenal dengan keberhasilannya dalam bisnis. Namun, di balik kesuksesannya, terdapat kisah kelam tentang pesugihan yang ia lakukan untuk mendapatkan kekayaan. Deacon dan Eriko membaca dengan seksama, menemukan bahwa Bapak Haji Umar terlibat dalam praktik yang sangat berbahaya. Dalam pencariannya akan kekayaan, ia mengorbankan putrinya sendiri, yang dipercaya sebagai tumbal untuk mendapatkan keberuntungan. Kita harus menghentikan semua ini. Jika memang ada kutukan, kita harus menemukan cara untuk memutusnya, kata Deacon dengan tekad. Setelah berdiskusi panjang lebar, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah itu, kali ini dengan persiapan yang lebih baik. Eriko mengusulkan untuk membawa barang-barang tertentu yang mungkin bisa membantu, seperti lilin, garam, dan benda-benda lain yang dianggap bisa mengusir roh jahat. Deacon setuju, dan mereka mulai merencanakan kembali perjalanan mereka ke tempat yang kini menjadi mimpi buruk bagi mereka. Kembali ke rumah itu, suasana di luar tampak tenang, tetapi Deacon dan Eriko merasakan ketegangan yang menyelimuti. Mereka memasuki rumah dengan hati-hati, membawa perlengkapan yang telah disiapkan. Begitu langkah mereka memasuki ruang tamu, hawa dingin langsung menyergap. Deacon, apakah kamu yakin ini ide yang baik? Tanya Eriko, suaranya bergetar. Ya, kita harus melakukannya. Kita perlu memberitahu mereka yang terjebak di sini bahwa mereka tidak sendirian, jawab Deacon, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Mereka mulai menyalakan lilin di beberapa sudut ruangan dan menaburkan garam di sekelilingnya. Saat mereka melakukan ini, suara-suara aneh mulai terdengar, seolah ada yang mengamati mereka dari kegelapan. Deacon merasa jantungnya berdebar keras, tetapi dia berusaha untuk tetap fokus. Ketika mereka selesai, Deacon merasa ada sesuatu yang mengubah suasana di sekitar mereka. Kita harus memanggil arwah yang terjebak di sini. Kita harus memberikan mereka kesempatan untuk pergi, katanya. Mereka berdua duduk bersila di tengah ruangan, menutup mata, dan mulai melakukan ritual yang mereka baca di buku. Kami tidak berniat jahat, kami hanya ingin membantu. Jika ada di antara kalian yang ingin berbicara, silakan tunjukkan dirimu, Deacon mengucapkan dengan suara penuh harapan. Beberapa saat kemudian, suasana menjadi semakin mencekam. Suara bisikan lembut kembali terdengar, Deacon, Eriko, suara itu seolah datang dari semua arah, dan Deacon merasakan hawa dingin yang menyengat. Eriko membuka matanya, dan wajahnya tampak semakin pucat. Deacon, aku merasakan sesuatu yang tidak baik. Kita harus berhenti sekarang, teriaknya. Namun, sebelum Deacon bisa merespons, sosok wanita berpakaian putih muncul di depan mereka, wajahnya penuh kesedihan.
Dikan tertegun melihat sosok itu. Siapa kamu? Tanyanya, suaranya bergetar. Sosok wanita itu tidak menjawab, tetapi menatap mereka dengan tatapan penuh penyesalan. Dia mungkin adalah putrinya, bisik Dikan kepada Eriko, mencoba menjelaskan apa yang mungkin mereka hadapi. Dia mungkin terjebak di sini karena pengorbanan yang dilakukan ayahnya. Sosok wanita itu perlahan-lahan mendekat, dan Dikan merasakan air mata mengalir di pipinya. Aku tidak bisa pergi, suara wanita itu akhirnya terdengar, penuh kesedihan. Aku terjebak dalam kesalahan ayahku. Tidak, kami bisa membantumu. Kami ingin membebaskanmu, teriak Dikan, merasa putus asa. Namun, sosok itu menggelengkan kepala. Tidak ada yang bisa membebaskanku. Hanya pengorbanan yang mengakhiri kutukan ini, jawabnya, suaranya penuh rasa sakit. Dikan dan Eriko saling memandang, menyadari bahwa mereka berada di ambang kegelapan yang lebih dalam. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Dikan, merasa putus asa. Temukan ayahku. Beritahu dia bahwa aku minta maaf. Hanya dengan penyesalan yang tulus dapat mengakhiri siklus ini, jawab sosok itu, sebelum menghilang dalam kegelapan. Dikan dan Eriko terdiam, merenungkan kata-kata wanita itu. Kita harus kembali ke tempat ini dan mencari tahu lebih banyak tentang Haji Umar. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk membebaskan dia dan semua yang terjebak di sini, kata Dikan, bertekad. Mereka segera meninggalkan rumah, tetapi saat melangkah keluar, mereka merasakan kesedihan yang mendalam. Dikan menyadari bahwa pencarian kekayaan yang dilakukan Haji Umar bukan hanya membawa kesengsaraan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi semua orang yang terlibat. Sekembalinya di kafe, mereka mulai mencari informasi lebih lanjut tentang Haji Umar dan keluarganya. Dikan dan Eriko bertekad untuk menguak semua rahasia yang ada, berharap bisa menemukan cara untuk mengakhiri kutukan yang menghantui rumah itu. Akhir yang tak terduga, setelah kembali ke kafe dan bertekad untuk mengungkap lebih banyak informasi tentang Haji Umar dan kutukan yang mengelilingi rumah tua itu, Dikan dan Eriko merasa semakin terikat dengan kisah tragis yang mereka hadapi. Mereka menghabiskan beberapa jam mencari di internet, membaca artikel, dan menghubungi orang-orang yang mungkin tahu tentang sejarah tempat itu. Dari pencarian mereka, Dikan menemukan bahwa Haji Umar dikenal sebagai sosok yang sangat ambisius dan terkadang kejam dalam bisnis. Beberapa mantan rekan bisnisnya juga mengungkapkan bahwa dia terlibat dalam praktik-praktik gelap untuk mempertahankan kekayaannya. Namun, di sela-sela informasi yang mereka kumpulkan, ada satu nama yang muncul berulang kali, nama putrinya, Fatimah. Fatimah adalah satu-satunya yang pernah mencoba menentang keputusan ayahnya untuk melakukan pesugihan, kata Dikan, membaca sebuah artikel lama. Dia berusaha memperingatkan Haji Umar tentang konsekuensi dari perbuatannya, tetapi tidak pernah didengarkan. Eriko melihat ke arah Dikan dengan serius. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang Fatimah. Mungkin dia bisa memberi kita petunjuk tentang cara menghentikan kutukan ini. Mereka berdua sepakat untuk kembali ke rumah itu, tetapi kali ini dengan rencana yang jelas. Mereka ingin menemukan cara untuk berkomunikasi dengan Fatimah dan mencari tahu bagaimana mengakhiri siklus pengorbanan yang terjadi. Dengan perlengkapan yang sama, mereka berangkat ke rumah tua itu di malam hari, ketika suasana semakin mencekam. Sesampainya di sana, suasana luar rumah tampak sama menakutkannya seperti sebelumnya. Mereka mengatur lilin dan garam di sekeliling ruangan, menciptakan ruang aman untuk berkomunikasi. Dengan hati-hati, mereka memulai ritual yang sama seperti sebelumnya, berharap dapat memanggil arwah Fatimah. Fatimah, jika kamu mendengarkan kami ingin membantumu. Kami ingin mengakhiri semua ini, Dikan mengucapkan dengan penuh harapan. Beberapa saat berlalu tanpa ada yang terjadi. Dikan merasa putus asa, tetapi dia tidak mau menyerah. Kami tidak ingin mengganggu, tetapi kami ingin membantu, lanjutnya. Tiba-tiba, suasana ruangan berubah. Angin berhembus kencang, dan lilin mulai berkedip. Di tengah kegelapan, sosok wanita berpakaian putih muncul di depan mereka, Fatimah. Dia terlihat lebih jelas kali ini,
dengan wajah yang penuh kesedihan dan penyesalan. Kalian datang untuk membantu, tetapi tidak ada yang bisa mengubah takdirku, kata Fatimah, suaranya lembut tetapi penuh keputusasaan. Kami tahu tentang pengorbanan yang dilakukan ayahmu. Kami ingin membantumu menemukan kedamaian. Dikan menjawab, rasa harap masih ada dalam suaranya. Ayahku tidak pernah mendengarkan. Dia terjebak dalam keinginannya akan kekayaan dan mengabaikan apa yang benar. Aku minta maaf kepada semua yang terpengaruh oleh perbuatannya, Fatimah berkata sambil meneteskan air mata. Dikan merasa sangat terharu. Kami ingin tahu bagaimana cara mengakhiri kutukan ini. Apa yang harus kami lakukan? Tanyanya, berusaha mencari jawaban. Fatimah terdiam sejenak sebelum menjawab, kalian harus melakukan ritual penyesalan. Hanya dengan mengakui kesalahan dan menebusnya, kutukan ini bisa diakhiri. Ayahku harus mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada arwah yang terpengaruh. Dikan dan Eriko saling berpandangan, menyadari bahwa mereka perlu menemukan Haji Umar. Di mana dia sekarang? Bagaimana kami bisa menemukannya? Tanya Dikan. Dia terjebak dalam kesedihan dan penyesalan di tempat ini. Kalian harus membawanya ke sini dan memintanya untuk mengakui kesalahannya. Hanya dengan itu, aku bisa pergi dan semua yang terjebak di sini bisa bebas, jawab Fatimah. Tanpa berpikir panjang, Dikan dan Eriko bergegas untuk mencari Haji Umar. Mereka harus menemukan cara untuk membawanya kembali ke rumah tua itu sebelum terlambat. Mereka berlari keluar, berharap bisa menemui Haji Umar di tempat yang mereka duga. Setelah beberapa waktu mencari, mereka akhirnya menemukan Haji Umar yang telah tua dan terlihat hancur. Dia duduk di sebuah bangku di taman, menatap kosong ke depan. Dikan dan Eriko mendekatinya dengan hati-hati. Haji Umar, Dikan memanggilnya. Haji Umar menoleh dengan tatapan bingung. Kami datang untuk membantu. Fatimah ingin kamu kembali ke rumah dan mengakui kesalahanmu. Haji Umar tertegun, air mata mengalir di pipinya. Fatimah, aku tidak bisa. Aku sudah melakukan kesalahan yang sangat besar, ucapnya, suaranya penuh penyesalan. Dia ingin kamu meminta maaf, Haji. Hanya dengan itu, semua ini bisa berakhir. Semua jiwa yang terjebak di dalam rumah itu menunggu permohonan maafmu, Eriko menjelaskan dengan penuh harapan. Haji Umar menunduk, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku tidak layak untuk memohon maaf. Aku telah mengorbankan anakku untuk kekayaan. Tidak ada yang bisa mengampuniku, katanya dengan suara putus asa. Bagaimana jika kamu bisa membebaskan Fatimah dan jiwa-jiwa lain yang terjebak? Dikan mengatakan dengan tegas. Ayo, bawa kami kembali ke rumah itu. Kami akan melakukan ritual penyesalan bersamamu. Setelah berjuang melawan keraguannya, Haji Umar akhirnya mengangguk. Baiklah, jika itu bisa membebaskan mereka, aku akan melakukannya, katanya, dan mereka bertiga bergegas kembali ke rumah tua. Ketika mereka tiba di rumah, suasana mencekam menyelimuti mereka. Dikan dan Eriko menyalakan lilin dan menyiapkan ruang untuk ritual. Haji Umar berdiri di tengah, wajahnya penuh penyesalan. Fatimah, aku datang untuk meminta maaf. Aku telah berbuat salah dan mengorbankanmu demi kekayaan. Aku sangat menyesal. Ketika Haji Umar mengucapkan kata-kata itu, suasana di sekitar mereka mulai berubah. Angin kencang berhembus, dan sosok Fatimah muncul di depan mereka. Ayah, aku sudah menunggu kata-kata ini. Terima kasih telah mengakuinya, katanya, suaranya penuh haru. Dikan dan Eriko menyaksikan dengan penuh haru saat Fatimah mendekati ayahnya. Mereka merasakan kelegaan yang luar biasa saat sosok wanita itu akhirnya memeluk Haji Umar. Aku memaafkanmu, ayah. Kini aku bisa pergi, ujarnya. Haji Umar terisak, Fatimah, maafkan aku. Aku tidak seharusnya melakukan itu padamu. Seiring dengan pengakuan itu, suasana di sekitar mereka mulai terasa lebih ringan. Ketika Fatimah menghilang dalam cahaya, Dikan dan Eriko merasakan perubahan yang signifikan dalam rumah itu. Mereka melihat sosok-sosok lain yang terjebak mulai bermunculan, seolah-olah ikut merasakan kedamaian yang baru ditemukan. Dengan sinar lilin yang menerangi ruangan,
mereka merasakan kehadiran arwah yang telah terkurung selama bertahun-tahun akhirnya mendapatkan kebebasan. Deacon dan Eriko saling berpandangan, merasakan betapa besar perubahan yang telah terjadi. Akhirnya, mereka tahu bahwa kutukan pesugihan ini telah berakhir. Semua jiwa yang terjebak kini bisa beristirahat dengan tenang. Deacon dan Eriko merasa lega, tetapi juga sedih, menyadari betapa besar harga yang dibayar oleh Haji Umar dan Fatimah. Ketika mereka meninggalkan rumah itu, Deacon dan Eriko berjanji untuk tidak pernah melupakan pengalaman ini. Mereka telah belajar bahwa pencarian kekayaan tidak seharusnya mengorbankan orang-orang terkasih dan bahwa penyesalan yang tulus dapat membawa kedamaian.